bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Inquiry Discovery Learning. Nah, Inquiry Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Cara mereka mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui proses penyelidikan dan pemecahan sosial. Nah, dalam metode ini, siswa didorong untuk mencari dan menemukan pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Nah, prosesnya dimulai dengan mengajukan pertanyaan atau masalah yang menarik bagi siswa. Kemudian, siswa akan melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok untuk mencari jawaban atau solusi. Jadi, dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Mereka belajar untuk bertanya, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari temuan mereka sendiri. Metode ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna, karena siswa merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Nah, di sini juga ada beberapa faktor pemilihan metode mengajar. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian metode dengan tujuan pengajaran. Yang kedua itu ada kesesuaian metode dengan materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada kesesuaian metode dengan sumber dan fasilitas tersedia. Nah, kesesuaian metode dengan tujuan pengajaran itu, metode pembelajaran harus dipilih sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar. Misalnya, jika tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa, maka metode Inquiry Discovery Learning sangat cocok karena mendorong siswa untuk mencari jawaban sendiri dan berpikir secara analitis. Nah, sebaiknya tujuannya hanya untuk menghafal fakta. Metode ceramah mungkin lebih efisien. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu dalam pelajaran sains, tujuan mengajarkan siswa agar mereka mampu memahami konsep gaya dan gerak, maka metode Inquiry Discovery Learning mendorong siswa melakukan percobaan sendiri untuk memahami konsep tersebut. Yang kedua itu ada kesesuaian metode dengan materi pelajaran. Metode yang dipilih juga harus sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Materi yang bersifat konsep dan eksploratif tidak cocok diajarkan dengan metode Inquiry Discovery Learning. Sedangkan materi yang bersifat hafalan bisa menggunakan metode lain. Contohnya, materi tentang sistem peredaran darah tubuh manusia cocok diajarkan dengan Inquiry Discovery karena siswa bisa melakukan pengamatan atau simulasi untuk memahami bagaimana darah mengalir. Sedangkan menghafal nama-nama organ mungkin bisa menggunakan metode tanya jawab. Yang ketiga itu ada kesesuaian metode dengan sumber dan fasilitas yang tersedia. Metode harus realistis dan bisa dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang ada, seperti buku, alat peraga, laboratorium, atau teknologi pendukung. Jika fasilitas terbatas, mungkin metode inquiry sulit dilakukan secara maksimal. Contohnya, jika sekolah memiliki laboratorium sains lengkap, metode Inquiry Discovery sangat efektif untuk pelajaran kimia atau fisika. Namun, jika hanya ada materi cetak dan tanpa alat percobaan, guru mungkin harus menyesuaikan metode dengan menggunakan video atau dokumentasi dari guru. Nah, ada tujuan dan manfaat metode Inquiry Discovery Learning. Tujuannya itu agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti pemecahan masalah itu sendiri, mencari sumber dan belajar bersama di dalam kelompok. Diharapkan jika siswa mampu mengemukakan pendapatnya, berdebat, menyanggah, dan memperhatikan pendapatnya. Dalam proses ini, siswa diajak untuk mencari sumber informasi dan belajar
bersama dalam kelompok yang sekaligus melatih kemampuan kerjasama mereka. Selain itu, siswa diharapkan mampu mengemukakan pendapat, berdebat, menyanggah serta memperhatikan argumen dari teman-temannya, sehingga mereka tidak hanya memahami materi secara mendalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan saling menghormati dalam berdiskusi. Metode ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masalah di kehidupan nyata. Ada juga manfaat metode interdisciplinary learning. Yang pertama itu merupakan suatu cara belajar siswa aktif. Yang kedua itu melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. Nah, yang ketiga itu anak belajar berpikir, analisis, dan mencoba memecahkan masalah sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat ini, metode ini akan meningkatkan potensi siswa. Melalui metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mencapai dan menemukan hal-hal yang saling berhubungan melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Nah, ada macam-macam pelaksanaan metode interdisciplinary learning. Nah, yang pertama itu inquiry terpimpin, yang kedua itu inquiry bebas, yang ketiga itu inquiry bebas yang termodifikasi. Yang pertama itu inquiry terpimpin. Nah, metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar metode ini. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Tahap awal pembelajaran, bimbingan lebih banyak diberikan. Sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan pengembangan pengalaman siswa. Pelaksanaannya sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan permasalahan. Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. Nah, yang kedua itu inquiry bebas. Siswa melakukan penelitian sendiri. Bagaimana seorang ilmuwan? Siswa harus dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki tugas, misalnya koordinator, pembimbingan kritis, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Nah, yang terakhir itu ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Pada inquiry ini, guru memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah inquiry disciplinary learning terpimpin. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa melakukan metode tersebut dan keterbatasan kemampuan siswa. Nah, ada juga proses metode inquiry disciplinary learning. Pengantar masalah, yang kedua pengamatan dan penelitian awal, yang ketiga perumusan hipotesis, keempat ada eksperimen atau penyelidikan, yang kelima analisis data, yang keenam diskusi dan presentasi, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, yang pertama itu kan pengantar masalah. Jadi guru mulai dengan memperkenalkan masalah atau pertanyaan yang menarik dan relevan untuk siswa. Masalah ini harus cukup menantang agar siswa merasa penasaran. Contohnya, guru bisa bertanya tentang bagaimana polusi mempengaruhi lingkungan. Nah, yang kedua itu pengamatan dan penelitian awal. Siswa diajak untuk melakukan pengamatan terkait masalah yang diajukan. Mereka bisa mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau internet. Di sini siswa mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada perumusan hipotesis. Setelah mengumpulkan informasi, siswa diminta untuk membuat hipotesis atau dugaan awal tentang jawaban dan pertanyaan yang diajukan. Ini membantu mereka berpikir kritis dan membuat prediksi berdasarkan data yang telah mereka dapatkan.
Nah, yang keempat itu eksperimen atau penyelidikan. Siswa melakukan eksperimen atau penyelidikan lebih lanjut untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat. Ini bisa melibatkan pengamatan langsung, pencobaan atau studi kasus. Pada tahap ini, siswa belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima itu analisis data. Setelah eksperimen, siswa menganalisis data yang telah mereka kumpulkan. Mereka harus mengevaluasi hasil eksperimen dan membandingkannya dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Ini penting untuk mengetahui apakah hipotesis mereka benar atau tidak. Nah, yang keenam itu ada diskusi atau presentasi. Siswa kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk membagikan temuan mereka. Mereka bisa mengemukakan pendapat, berdebat, dan saling menyanggah argumen. Diskusi ini membuat siswa memperdalam pemahaman mereka dan belajar dari sudut pandang teman-teman mereka. Nah, yang ketujuh itu kesimpulan. Setelah diskusi, siswa diminta untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah mereka lakukan. Mereka harus mampu menjelaskan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana proses inquiry membantu mereka memahami materi. Nah, yang terakhir itu ada refleksi. Terakhir, siswa diajak untuk merefleksikan proses belajar yang telah mereka jalani. Mereka bisa mempertimbangkan apa yang berhasil atau yang tidak, dan bagaimana mereka bisa menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan metode inquiry description lead. Pertama itu ada menekankan pada kesempatan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua itu ada mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Ketiga itu ada dapat membentuk dan menggambarkan diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang keempat itu ada membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Nah, kan ada juga kelemahannya. Yang pertama itu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua itu tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. Yang ketiga itu terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.